Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oh ini loh Bu, ada promo bagus-bagus Ini banget kita nge-host barang. bertiga ini. Loh, beneran, Po? Iya, nih lihat loh. Padahal ini kan mau lebaran, Bu. Oh iya, Tuh, iya, lihat iya, iya. tuh, Kebetulan ya, mau Ih, lebaran ya. Iya. Benar, murah, Murah, iya bagus. Ini beli baju yang bagus-bagus buat anak dan cucu. Oke, Ya. kalau murah aku mau buat cucu anak. Iya. Ibu, Iya. maaf Ibu ya. Ibu saya kira Ibu mau bantuin saya di depan sini mau MC. Ibu ngapain di depan? Nah itu suruh promo baju bagus-bagus. Promo baju bagus Ibu, enak aja. Lah ini kan kebetulan mau lebaran. Tapi ini tanggal tua, Ibu kirain mau bantuin saya malah kemarin promo-promo baju bagus. Udah Bu, Ibu duduk dulu. Iya, Saya buka makasih. acara nih. Iya, iya, iya. makasih. Ya Allah Ibu, ya Allah. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang luar biasa. Orang lagi opening dia maju kirain mau bantuin nggak taunya lagi ngeliat-ngeliat baju. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya, sehat semua? Bener-bener ya ibu-ibu zaman now. Gampang banget girangnya Ibu ya. Nggak boleh ngeliat yang diskon, yang promoan langsung aja deh senyum sumringah ya Bu. Lupa duit belanja buat sebulan habis minggu. Setelah itu 3 minggunya stres. Aduh ya Allah. Tapi nih saya mau tanya sama ibu-ibu. Saya pernah dengar katanya. Kalau mau rezekinya banyak gampang. Bahagiakan istri bisa membuka pintu rezeki suami. Emang gitu Bu? Oh gitu aja iya. Semangat ya Bu ya. Bu sayang-sayang suami juga lancar rezekinya Bu. Enak aja ibu maunya enak sendiri nih. Tapi kita pengen tahu ya, tema kita pagi hari ini kita bahas sama-sama. Saya pernah dengar sesuatu yang bagus dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat semua. Tema kita pagi hari ini adalah istri sumber rezeki suami. Apa Bu? Istri sumber rezeki suami. Ada saya suruh ngulang di belakang, amin. Katanya kencang banget. Ini luar biasa ya Bu ya. Kalau ngomongin istri sumber rezeki suami itu kayaknya ada kemungkinan sangat besar Bu. Jadi kalau misal saya mau berangkat, kalau istri saya cemberut, saya nggak jadi berangkat. Saya mendingan ntar aja deh sampai senyum dulu ya kan Bu ya. Daripada di jalan ntar pikiran nggak enak. Nah coba kita tanya nih, apa benar ya dengan membahagiakan orang lain itu bisa mendatangkan rezeki? Kita belum ngomongin masalah istri dulu nih. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama. Ada Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan dong Bu buat Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam itu indah dan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di studio. Ini bahagia semua? Bahagia semua? Kelihatan ya bahagia semua ya. Kalau nggak bahagia nggak nyampe sini Bu ya. Melarat soalnya ya. Alhamdulillah. Tadi Mas Fadli menanyakan, betul tidak kalau kita membahagiakan orang lain itu nanti akan memperlancar rezeki. Sekarang kita buka dulu wawasan kita. Kadang ada orang mengeluh, aduh urusan saya sempit, seret, rezeki mampet, semuanya susah. Kita tengok dulu diri kita. Kita tengok dulu diri kita. Ibu, Bu, kenceng dong suaranya, ini masih pagi Bu ya, harus semangat. Sekarang saya tanya Bu, kita sama-sama lihat diri kita. Kalau kita pengen gampang, kalau kita pengen mudah, kalau kita ingin semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita menjadikan atau memudahkan orang lain dalam sesuatu urusan? Pernah enggak Bu? Atau mungkin rizki yang diberikan untuk kita adalah dari rizki kesusahan orang lain. Atau mungkin ketika orang lain membantu kita, kita malah enggan membantu orang tersebut padahal kita bisa membantu. Ingat, hati-hati. Hal ini yang bikin atau yang bisa membuat rizki kita jauh dari kita. Oh pantes, bagaimana kita mau ditolong karena kita nggak pernah nolong orang lain.
Bagaimana mau rizki kita dimudahkan? Kita nggak pernah memudahkan orang lain dalam urusan. Padahal Allah sudah janjikan dalam surah Al-Anfal. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah janjikan orang yang senantiasa menolong. Dua, yang pertama ampunan Allah, maghfirah Allah. Dan yang habis ini maghfirah, lalu kita dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rizki di sini dikatakan rizkun karim, rizki yang mulia, lagi juga berkah. Amin amin ya robbal. Maka ketika kita ingin urusan kita dipermudah, maka permudah dulu orang lain. Ketika Allah ingin menolong kita, maka tolonglah orang lain. Sekarang berapa banyak hari ini misalkan kita menolong orang lain. Atau mungkin mohon maaf, jangan sampai kita dalam hidup itu sering menyusahkan orang lain. Kenapa? Karena ini adalah yang menyebabkan rizki kita menjadi seret. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi ini dalam menolong keluarga, membahagiakan keluarga. Di dalam keluarga di situ ada istri, anak. Betul nggak Bu? Ibu punya suami, betul nggak Bu? Bagaimana kemudian keluarganya dibahagiakan. Ketika kita sudah bisa membahagiakan orang lain, Allah pun insya Allah akan membahagiakan kita. Nah sekarang Ibu saya tanya, ini Ibu ya, Ibu bahagia nggak di rumah? Bahagia. Bahagianya kenapa? Disayang suami. Bener suaminya sayang sama Ibu. Iya Bu, bener Bu? Iya. Iya, oh Masya Allah bahagia karena disayang suami. Tadi dulu lagi, satu lagi Bu. Tapi kalau masalah rizkinya gimana Bu? Ngasihnya cukup apa enggak cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Cukup. Alhamdulillah cukup. Kirain alhamdulillah Mas gak cukup. Ya siapa tahu kan ini mewakili Jangan, yang di iya rumah dong. ya. Alhamdulillah bersyukur nih Tapi namanya. alhamdulillah bersyukur semuanya karena Allah berikan bahagia untuk kita. Orang-orang yang sering menolong orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka di hari ini Mas Fadli, Masya Allah, iya kita Ustadz. awali dengan kebaikan. Jadi kebaikan dengan orang lain aja ini udah membuahkan hasil. Betul. Apalagi membahagiakan orang terdekat ya. Istri, betul. suami. Jadi berbahagialah orang yang udah punya istri. Punya sumber rezeki. Ustadz Kafi belum berbahagia Bu. Karena dia belum punya sumber rezeki, belum punya istri. tunggu Ya. Tapi punya orang tua. Iya, Masih ada orang tua. Iya, tapi kan belum punya istri. Iya, makanya Mas Fadli Cucian cariin DL dong. katanya. Ustadz Kafi makasih banyak. Masya Allah, jazakallah khair ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Senang ya Bu ya waktu ta'aruf sama suami katanya senyumnya ibu tuh merobek-robek hatinya. Kalau sekarang senyumnya ibu merobek dompetnya suami Bu. Pasti ada maunya nih kata suami nih. Setiap senyum-senyum pasti ada maunya nih. Ini Masya Allah. Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan bintang tamu ada sahabat saya nih Bu. Kalau ini istrinya bawa rezeki nih kayaknya nih. Sumber rezeki banget nih Masya Allah. Ada Ola Ramlan. Tepuk tangan dong buat Ola Ramlan. Ola apa kabar? Baik Fadli. Sehat Ola. alhamdulillah, Ini sehat. luar biasa. Ya. Assalamualaikum Fadli. Assalamualaikum Waalaikumsalam. ibu-ibu. Waalaikumsalam kakak Ola. Ustadz ini dia kalau ini istrinya udah bawa rezeki sendiri. Iya. Ini luar biasa. Amin. Dia mencari rezeki juga, Masya Allah. Insya Allah, Yang nilainya Fadli. sedekah ini luar biasa deh kalau istri-istri nyari rezeki ya Bu ya. Bu cari rezeki yang banyak Bu biar banyak sedekahnya. Amin. Ya, amin. Nah Ola kita nanya dulu nih sama Ola nih. Kalau Ola percaya nggak sih kalau seandainya rezeki suami itu terletak sama istrinya? Sebenarnya percaya, tapi aku juga yakin bahwa rezeki istri juga dari suami. Oh. Kalau apa-apa kita bekerja tanpa ridho dan Izin dari suami. Iya, ya? izin dari suami juga nggak akan berkah. Wih, luar biasa. Tapi gini, jujur. Ini Ovar lagi nonton, Far. Enggak kayaknya. Tapi kalau Ovar lagi dapat rezeki, suka bilang nggak maksudnya sama Ola,
Ma, ini aku dapat rezeki banyak nih atau diem-diem aja dia? Rezekinya sih bilang, berapanya nggak bilang. Oh, Gitu. over. Maaf ya Nggak sayang. Bilang tahu. Iya, Kan iya. bahaya itu kalau Ya sampai. maksudnya aku tebak-tebak sih, Oh, kita tebak-tebak. suka bercanda soalnya gitu. Tapi selalu bilang sama istri, aku Ya, lagi ada rezeki nih alhamdulillah. Ya yuk kita insya Allah traktir." selalu bilang ya, aku tahu bilang ya, tapi kalau misalnya dia nggak bilang nggak apa-apa, dia urusan Aufar sama Allah Iya aja enak gitu. banget punya istri begini dia. Iya kan? Kalau nggak bilang juga nggak apa-apa. Ya tapi urusan sama Allah itu dendam. Oh iya. Lebih gak enak ya Pak Ustadz ya. Tapi gini, tapi kan setiap suami itu kan punya cara sendiri buat nyenengin istrinya. Kalau Ovar nyenengin Ola atau kayak gimana? Atau mungkin ngasih surprise atau bagaimana? Aufar itu kan bukan tipe suami yang romantis, jadi maksud aku mungkin untuk bilang aku cantik, aku apa itu aja jarang. Jadi kalau misalnya memang dia memuji ya itu insya Allah ya memang benar dari hatinya Oh gitu, gitu. ya. Far, kita seperguruan berarti. Iya. Ini komplainan apa istri-istri itu sama ternyata ya di Masya Iya Allah. karena memang susah kan kalau laki-laki kan nggak perlu dibuat-buat. Kadang-kadang padahal kita sebagai istri tuh pengen dimanja, disayang Ya gitu Allah. kan. Tapi kalau Ovar dia suka ngajak jalan tiba-tiba gitu atau bagaimana ngasih surprise? Iya beliin sih, sesuatu. nggak surprise sih lebih ke mungkin dinner berduaan ya pacaran lagi. Cia. Sweet. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ola Ramlan ya. Ola makasih banyak udah mampir ke Terima sini. kasih, Fadli. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ola Ramlan. Boleh duduk lagi Ola. Jamal. Oh Jamal. Alhamdulillah. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Ustadz Kafi bilang kalau membahagiakan orang lain itu aja udah mendatangkan rezeki. Nah sekarang apa yang akan terjadi jika suami pelit sama rezeki? Ada nih Bu, ya Bu ya. Laki-lakinya nih kalau suaminya mungkin dapat rezeki nggak pernah bilang sama istrinya. Mungkin ada juga yang nggak ngasih bulanan. Iya, ada Bu ya, begitu Bu ya. Ada juga yang bulanan suruh minta sama mertuanya. Ya, malu-maluin aja. Coba kalau suami pelit sama istri tentang rezeki, apa pendapat menurut Islam ya? Mungkin minta penjelasan langsung dari guru kita kembali nih. Ada yang kedua Ustadz Abi Maki. Punten Abi, silakan waktunya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, yang namanya pelit ini pastinya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat pelit kepada istri lebih dimurkai. Kenapa? Karena kalau seandainya amalan soleh tadarruj artinya adalah bertangga, ya, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang mulia, ada yang lebih mulia. Kalau amalan buruk, ada yang buruk, ada yang lebih buruk. Pelit ini buruk, tapi saat pelit kepada keluarga, kepada istri jauh lebih buruk. Ini pertama kali untuk dipegang. Ya. Apa efeknya kalau seandainya ada suami lalu pelit terhadap istrinya? Begitu juga Allah akan pelit kepadanya. Pelit dari apa? Pelit dari segala-galanya. Terutama pelit daripada hatinya, sumpah daripada hatinya. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau ingin mengetahui ternyata apapun yang dilakukan oleh suami kepada istrinya itu adalah sedekah. Subhanallah. Iya. Jadi kalau seandainya apapun yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sedekah. Senyumannya adalah sedekah. Atau usapan tangannya adalah sedekah. Sampai punten, siapa saja yang mengerti ternyata infak ini adalah kewajiban memang dari suami ke istri. Tapi ternyata setiap infak yang diberikan oleh suami ke istri itu namanya sedekah. Ingat ini. Dan ternyata bukan hanya sekedar sedekah, tapi ini adalah afdhalus sedekah. Apapun. Simpan baik-baik kalimat ini, semua sudah masyhur dan sudah tahu hadis ini. Dinarun anfaqahu anfaqta fi sabilillah. 1 dinar Anda berikan infak untuk di jalan Allah, baik itu untuk yang belajar ilmu, baik itu yang sedang berjihad fi sabilillah, baik itu untuk orang yang fakir miskin. 1 dinar fakir miskin, 1 dinar orang yang mencari ilmu, 1 dinar orang yang sedang dalam perjalanan berperang. Bahkan 1 dinar diberikan untuk keluarganya, istrinya. Rasul bertanya, mana 1 dinar yang lebih mulia di antara 4 ini? Dijawab dengan kata-kata indah. 1 dinar kata Rasulullah yang diserahkan untuk keluarganya lebih tinggi derajatnya daripada 1 dinar yang ada. Berarti, punten, selagi kita ini memberikan nafkah kepada istri, apa yang terjadi? Baliknya sangat luar biasa. Kepada siapa? Kepada dirinya. Inilah yang terjadi, inilah yang indah. Bahkan punten, ternyata infak sedekah yang paling sulit ini adalah infak perhatian. Sedekah perhatian. Yang paling sulit, bisa jadi dikasih uangnya, tapi perhatiannya kurang. Ini tidak nyaman. Punten, bahkan punten, para ulama dengan mengatakan minimal paling tidak sering-seringlah
menyimpan atau mengecup 3 tempat di istri ini. Kecup 3 tempat ini. Pertama di bagian ini, ubun-ubunnya. Atau muqaddamati ra's, di bagian ini ke atas. Iya. Lalu apa? Yang kedua di jabhah. Jabhah itu apa? Jabah keningnya, jidatnya. Lalu di bagian pipinya. Masya Allah. Ini adalah yang sering dilakukan bahkan oleh Rasulullah. Dengan syiar yang luar biasa. Ketika mengecup bagian ubun-ubunnya. Tersyiar dalam hatinya mengatakan kalimatnya. Aku bangga atas apa yang telah kau lakukan di rumah ini. Aku bangga engkau hebat sekali beres bersihnya. Langsung kecium. Aku bangga engkau hebat sekali untuk apa? Mencucinya. Ataupun membereskan rumah. Itu kecup. Kebanggaan kepada istri atas prestasi yang diraih di rumahnya. Kecuplah bagian ininya. Lalu kalau seandainya aku bangga engkau menjadi istriku. Maka kecuplah bagian keningnya. Dan kalau mengatakan benar-benar semuanya aku serahkan kepadamu. Aku cinta, ikhlas untuk mencintaimu. Bagian apa? Pipinya. Subhanallah, ini digambarkan. Kenapa? Karena ternyata ini bukan hanya untuk kecupan kepada anak saja. Tapi kepada siapa? Kepada yang namanya istri. Masya Allah, seandainya kita tahu ternyata kalau lihat daripada keadaan Rasulullah SAW, ternyata para sahabat melakukan hal ini dengan ikhlas. Kenapa? Bahaya yang paling indah, punten, atau yang paling mengerikan. Apa terjadi ketika memotong, menutup rizki kepada istri, lalu dipegang untuk sendiri, siap-siap Allah pun memotong rahmatnya kepadanya. Karena infak ini hukumnya wajib, dan ternyata setiap infak yang dilakukan oleh suami adalah sedekah. Dan sedekah termulia adalah dari suami ke istri. Kepada keluarganya istrinya, ini Masya Allah. Jadi kalau bisa sampai banyak ada suami yang pelit sama istri, ini salah banget ya berarti ya Bi ya. Sangat salah. Jadi orang yang pertama kali atau mungkin yang pertama kali harusnya dia royal itu adalah kepada keluarga, terutama kepada istri dan anak-anaknya. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Abi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah jamaah. Tuh kita dengar ya Bu ya, ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya bersedekah kepada istri ini pahalanya tuh paling yang terbaik. Seneng langsung ibu-ibu. Cie-cie. Besok-besok makanya kalau suaminya pulang pakai minyak wangi. Parfum dikit, wangi-wangi. Gila mau dicium asem, nggak jadi deh Bu. Ya Allah, ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Tentang tema kita pagi hari ini, istri sumber rezeki suami. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan ada tausiah dari guru-guru kita yang berikutnya. Ada dari Ustadz Maulana dan juga Ustazah Lulung. Yang pastinya penasaran kira-kira tentang apa. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Sekarang kita dengarkan dulu ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Rezeki istri bisa dari suami jika ia bersyukur. Maka akan bertambah jika ia bertakwa. Maka akan bertambah jika ia tawakal. Maka akan bertambah. Istrimu kunci suksesmu. Berdua saling membantu, saling semangat.